Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber Anurung Sagati dimanapun anda berada, baik di alam nyata maupun di alam gaib, allati lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada anda semua. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga di bulan yang mulia ini kita senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan puasa kita dari hari pertama sampai hari sekarang mendekati hari raya Idul Fitri, mudah-mudahan kita disehatkan selalu, dimudahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga semuanya sehat selalu, lancar puasanya, nggak ada yang godin-godin. Alhamdulillah, kurang tiasa ayeuna patepung rok pangkrok jongkrok tos lami teh patepang, walaupun hanya sekedar di layar kaca, dikarenakan emang ada kesibukan yang tidak bisa dipublikasikan. Banyak kegiatan-kegiatan, kesibukan dan pengobatan di luar layar, sahabat, di luar layar. Semoga dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita berbincang-bincang di sore hari ini sambil nunggu adzan maghrib. Kita ngobrol-ngobrol, sharing hiburan lah. Anggap aja semua konten yang saya buat dari awal sampai sekarang, anggap aja itu sebuah hiburan. Anggap aja itu sebuah hiburan. Ambil sisi-sisi yang positifnya saja. Kalau misalkan emang ada yang buruknya yang tidak harus diambil, itu jangan diambil, sahabat. Jangan diambil. Khudh masaba wa damakada. Ambil yang bagusnya, buang yang buruk. Tapi ingat, khudil hikmata walau min fahmil bahaim. Cokot hikmahna ilmu, sok sanajan eta ilmu kaluarna tina sumut satu. Ari sakira-kira na emang eta aya hikmahna, aya manfaatna, cokot sok sanajan eta kaluarna tina sumut satu. Atau komodel lamun kaluarna tina sumut jelema. Subhanallah, banyak sekali pertanyaan kepada saya yang ingin gimana kan caranya ingin berkembang di dunia gaib, di dunia supranatural. Gimana intinya gini, gimana caranya ingin berkembang di dunia supranatural atau di dunia gaib, ilmu kegaiban lah, kegaiban. Sebenarnya sahabat, cukup mudah, tidak terlalu sulit. Manjada wajada, dia di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Tidak terlalu sulit. Yang menyulitkan itu diri kitanya sendiri, bukan orang lain. Yang pertama itu intinya harus ada kemauan. Intinya harus ada kemauan untuk mempelajari ilmu kegaiban. Ya kalau zaman sekarang itu ilmu supranatural ya, kalau bahasa kerennya gitu ya, bahasa intelektualnya kalau nggak salah gitu. Satu, harus ada kemauan dulu. Tetapi terkadang kemauan doang tidak cukup, sahabat. Terkadang kemauan saja pun tidak cukup. harus dibarengi dengan apa? Dengan pemikiran, gitu kan.
harus dibarengi dengan pemikiran, wawasan, keyakinan, sahabat. Itu intinya harus dibarengi dengan akal, harus dibarengi dengan akal. Itu, dan kita giat. Ya kalau misalkan akalnya mati, jiwanya mati, itu seberapa tahun pun Anda belajar, ya tetap hasilnya nihil. Intinya harus dibarengi dengan kemauan, keyakinan, akal, dan jiwa yang hidup. Insya Allah akan tercapai apa yang kita mau dan apa yang kita tuju. Gitu. Ya, kalau misalkan tidak dibarengi dengan keyakinan dan tidak dibarengi dengan akal dan tidak menjiwai, akalnya mati, gitu. Seberapa lama pun Anda belajar, tidak akan menemukan ilmu yang Anda cari. Gitu. Kalau misalkan kalian semua ingin menemukan ilmu yang kalian cari, ilmu yang kalian pelajari, jiwanya harus hidup, sahabat. Jiwa dalam diri kita tuh harus hidup. Jangan kita mempelajari ilmu kegaiban, ilmu supranatural, tapi jiwanya mati. Gimana kita akan menemukan ilmu yang kita cari, gitu loh. Itulah banyak yang gagal tuh dari situnya, tidak memahami. Makanya dari situ kita harus butuh guru. Tidak cukup hanya mengamalkan saja, harus ada guru, pembimbing. Ini udah masuk ke ranah jiwa, menjiwai. Ya apapun kalau misalkan kita udah menjiwai, ya enak, udah selaras dengan diri kita, ya enak sahabat. Menjiwai. Intinya jiwanya harus hidup. Gimana caranya menghidupkan jiwa yang mati? Gimana caranya kita menghidupkan jiwa? Gimana caranya menghidupkan jiwa? Satu, fokus dengan apa yang diajarkan oleh guru. Itu saja. Fokus dengan apa yang diajarkan. Terkadang orang itu tidak fokus dengan apa yang diajarkan. Terkadang gitu, tapi tidak semuanya gitu. Tapi ada saja. Itu ada saja. Harus fokus dengan apa yang diajarkan. Kayak gitu. Terkadang orang itu tidak fokus dengan yang diajarkan oleh gurunya. Yang diajarkan itu apa? Ya, yang diajarkan oleh gurunya itu. Terkadang orang itu gurunya mengajarkan A, dia menjalankannya B. Nah, itulah yang akan membuat lama. Dan terkadang nanti sudah diajarkan A, tapi dia gak sampai-sampai. Gitu, gak sampai-sampai. Kemana? Ya ke pelajaran A tadi itu yang gurunya yang gurunya diajarkan, yang gurunya kasih, gitu, yang diajarkan oleh gurunya, gitu. Kenapa? Karena dia menghiraukan anjuran gurunya. Itu yang membuat sulit selama Anda mengikuti anjurannya. Kalau misalkan selama kita mengikuti anjuran
tidak membuat pelajaran itu menjadi sampingan, tapi jadikan pelajaran itu adalah inti, sahabat. Terkadang orang itu menganggap pelajaran itu sampingan, maka disitulah jalan kesulitannya, hambatannya, sahabat. Di situ jalan kesulitannya. Makanya tadi saya bilang, gimana kita menemukan ilmu yang kita cari, sahabat. Jadi harus sungguh-sungguh menjiwai akalnya hidup dan menjalankan apa yang gurunya menyuruh, yang diajarkan oleh gurunya harus kita jalankan. Jangan sampaikan kata gurunya A tapi kita menjalankannya B, gitu kan. Jangan lebih tahu daripada guru kita. Guru yang mempelajari kita tidak akan mungkin mengajarkan kepada kita kalau misalkan dulunya dia tidak mempelajari dulu, gitu. Mempelajari dulu. Nah, tapi kita pun harus hati-hati mencari guru. Terkadang ada juga pengalaman saya, ada juga sipulan, ya sebut aja sipulan lah. Sipulan belajar kepada orang yang dianggap dia guru, gitu. Orangnya adalah orang sana, jaga usah disebut. Nah, itu dia mengamalkan saran yang dianggap gurunya itu dijalankan, terus pada akhirnya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ya akhirnya dia hilang kontrol, sahabat. Ibaratkan cek bahasa Sunda mah stres, karena emang tidak sungguh-sungguh. Begitupun dia belajar kepada orang yang tidak tepat, gitu. Seolah-olah dia menganggap dirinya itu lebih tahu, gitu. Padahal ketika dia kenapa-napa, gurunya itu tidak berani bertanggung jawab, tidak mau tanggung jawab. Begitupun tidak sama sekali ada niat kebaikan untuk mengobati itu muridnya tadi, gitu. Ya intinya belajar online tadinya, belajar online, terus dia membeli buku secara online, kalau nggak salah daerah mana ya intinya daerah sanalah, tapi nggak bakalan saya kasih tahu, sahabat. Intinya itu buat pelajaran buat kita semuanya. Jadi kita mempelajari ilmu itu harus dibarengi dengan keyakinan, jiwa yang hidup, akal yang hidup, tidak menyeleweng dari ajaran guru, gitu. Insya Allah. Dan hati-hati juga mencari guru, mencari orang yang akan membimbing kita, karena ilmu gaib itu tidak sembarangan, sahabat. Banyak resikonya, besar sekali resikonya. Itu jangan main-main lah, itu. Kalau misalkan kita hanya sekedar main-main, pingin tahu lah, lebih baik janganlah. Lebih baik menjadi penonton, jangan jadi pemain, gitu. Terkadang penonton itu ingin sekali terbersit menjadi pemain, gitu. Tapi namun apa dayalah, gitu. Ya intinya kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sahabat ya, gitu. Ya, tapi terkadang orang itu menganggap pelajaran itu sampingan, sahabat. Malah disitulah letak kesalahan dan akan membuat diri kita lama untuk mempelajari ilmu yang kita inginkan. Ya begitu. Jadi lama untuk belajar, gitu. Lama sekali. Akan lama
Kenapa akan lama? Karena tidak patuh, tidak serius, dan tidak menjiwai. Susah kalau begitu, susah gitu. Harus serius, harus menjiwai akal yang hidup gitu. Insya Allah melaksanakan apa yang gurunya perintahkan, insya Allah. Kalau kata gurunya A, ya laksanakan A. Kalau kata gurunya B, laksanakan B. Jangan sampaikan kata gurunya A tapi dia seolah-olah seperti lebih tahu daripada gurunya gitu, dan dia melakukan B. Ya itu yang salah gitu. Ibaratkan kalau kita ingin mengenali jati diri kita, ya harus dengan guru, harus dengan pembimbing. Tidak akan jati diri kita ketemu kalau misalkan tanpa bimbingan, sahabat. Harus dengan guru, harus dengan orang yang tepat dan dengan orang yang paham. Insya Allah ketemu jati diri kita itu siapa, jati diri kita itu siapa. Ya kalau misalkan tidak dibarengi dengan guru, ya susah. Yang ada ya minha setengah saking edan gitu. Setengah saking edan. Intinya apalagi ada sangkut pautnya dengan ilmu kegaiban, ilmu supranatural ya kalau bahasa kerennya. Harus ada pembimbing, harus ada gurunya, dan harus sungguh-sungguh, jangan usum-usuman ingin belajarnya gitu. Jangan usum-usuman, harus menjiwai, harus hati-hati. Intinya sungguh-sungguh itu aja, sungguh yakin insya Allah apa yang kita inginkan dari apa yang kita pelajari insya Allah akan terkabul seperti yang kita harapkan, sahabat. Karena proses, tidak ada jalan yang mudah. Mantakan wa maladatu ila ba'da ta'ab. Patahkanlah terus hatimu sampaikan kau menemukan kebahagiaan gitu. Ya pokoknya buat semuanya para santri, orang-orang yang di luar sana yang lagi belajar ilmu kegaiban, yang sedang belajar apa aja lah itu yang sifatnya bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, umumnya bermanfaat buat semuanya. Semoga jalannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, kuat menahan godaan. Karena kenapa, sahabat? Karena di setiap pelajaran itu pasti ada godaannya. Intinya gini aja, sahabat. Gini aja, jangan disangkut pautkan ilmu kegaiban itu, ilmu gaib itu dengan duniawi. Itu diantaranya jalan kesulitan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Gitu. Terkadang orang yang udah mempunyai guru juga akan kesulitan dari apa yang dia pikirkan gitu. Tidak dia pikirkan. Jadi begitulah, sahabat. Semoga kalian dimanapun, baik di Bogor, Bandung, Purwakarta, Cianjur, Garut, mana lagi, Sukabumi, Kuningan, Cirebon, ya semuanya. Semoga yang lagi mempelajari ilmu kegaiban, semoga jalannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tingkat kesabarannya ditingkatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Intinya teruslah berjuang, manjada wajada. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Insya Allah. Apalagi di bulan puasa ini ya. Itu di bulan puasa ini ya kita berlomba-lomba membaca Quran, aurat, sholawat, ya istighfar, tahmid, tahlil. Itu, sahabat. Intinya
sehat-sehat semuanya dimanapun Anda berada. Jangan lupa dibantu di share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian sahabat ya. Ketika udah saya upload nanti jangan lupa dibantu di like, dibantu di subscribe yang belum subscribe, dan bantu share juga ke sosial media kalian sahabat, mau ke SW, ke TikTok, ke FB ya, bantu share aja sahabat. Gak apa-apa, saya membolehkan video-video saya buat kalian ambil yang seru-serunya aja, nggak apa-apa buat kalian share atau buat kalian ingin upload di sosial media kalian, silahkan sahabat, silahkan gitu. Tapi asal jangan ya intinya harus bijak lah, harus bijak gitu ya. Nggak apa-apa, silahkan dibantu di share video-video saya, ambil yang potongan-potongan video-video yang seru-serunya kalian upload di sosial media kalian ya. Kita saling membantu gitu ya, saling membantu, dan biar saya pun semangat membuat kontennya, semangat biar penontonnya bertambah dan biar viewersnya bertambah sahabat ya. Jadi semangat ke kru semuanya juga insya Allah. Jadi kita saling membantu. Gak apa-apa kalau misalkan emang video saya kalian ambil, kalian potong, ambil yang seru-serunya terus kalian upload di sosial media kalian ya, gak apa-apa, silahkan saya perbolehkan sahabat, saya perbolehkan itu, selagi tidak merugikan silahkan sahabat. Dan untuk bulan-bulan kemarin ya kita mohon maaf belum bisa ngupload, belum bisa kita buat konten dikarenakan emang saya pun melakukan pengobatan di belakang layar, di belakang kamera. Jadi terkadang gini sahabat, terkadang ada pasien itu terkadang kalau ingin kita syuting, ingin kita shoot gitu ya, ingin kita rekam, terkadang si tamu itu tidak mau sahabat, tidak mau gitu ya. Makanya saya lebih mengambil ketika saya mengobati seseorang siapapun dimanapun ya, lebih baik di belakang kamera gitu ya, di belakang kamera. Banyak juga gitu yang seala kadarnya buat dokumentasi di video saya, di galeri saya banyak waktu saya pengobatan direkam gitu kan, direkam, tapi tidak sampai tuntas, tidak 1 sampai 100 gitu, tidak ya. Kebanyakan saya di luar ini sih, di luar layar, di luar kamera melakukan pengobatan insya Allah, dan melakukan pengobatan pun bukan berarti saya bisa, bukan ya, saya ingin bermanfaat, ingin berguna diri saya untuk orang lain gitu. Setidaknya saya bisa membantu orang lain yang sedang kesakitan dan sedang kesulitan sahabat. Tetap kita pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekedar jalan ikhtiar gitu kan, jalan ikhtiar. Semoga saudara-saudara kalian dimanapun adanya gitu yang lagi sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin, dan sehat seperti semula lagi sahabat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin segitu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khudil hikmata walau min fahmil bahaim, khud masofa wa damal kadar, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.